kami dalam acara spesial kesayangan Anda, yakni proses Profil Orang Sukses. Dan saat ini kami sudah undang inspirator pejuang budaya. Ya, beliau adalah organis legendaris dan pencipta lagu dari Temanggung. Oh, ternyata ada. Ya, kita undang ya. Mas Hadi Mulyo dan Ibu Marlini. Silakan. Monggo. Monggo silakan, monggo silakan. Monggo silakan. Ya, silakan. Monggo silakan. Ya, silakan. Bos, tidak. Ya. Oke. Ya, baik pemirsa, sudah hadir bersama dengan kita para inspirator yang luar biasa ya. Mas Hadi Mulyo ya, panggilan akrabnya Mas Mul. Kalau penyanyi keroncong itu ada Mus Mulyadi. Ya. Kalau ini Mus Mujiono, ini Mas Mul. Oke. Mas Mul. Dan yang cantik ini istrinya. Istrinya, bukan. Saya ini Bu Camat. Ini Bu, Bu Marlini, Bu Camat, Bu Camat Gemawang. Kalau saya sebagai warga punya camat secantik itu, bisa jadi saya tiap hari hanya ngurus KTP, ya, minta tanda tangan Bu Camat. Banyak sekali yang diurus. Tiap hari KTP hilang, minta tanda tangan Bu Camat. Gitu. Selamat datang di Temanggung TV, Mas Mul, Bu Marlini ya. Terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukan sebagai seniman dan sebagai pejabat publik ya. Luar biasa ya. Bisa diceritakan Mas Mul, sekilas perkenalan, kemudian mulai kapan suka dengan dunia seni? Suka dengan dunia seni itu saya dari kecil dulu. Oh, dari kecil. Dari kecil itu saya. Masih baru proses sudah. Itu dari kecil itu saya kalau mau tidur ya istilahnya, kalau belum disetelkan lagu dangdut saya belum tidur. Awalnya seperti itu. Iya. Ternyata pecinta lagu dangdut gitu ya. Waktu hamil juga mungkin ibunya juga sering dangdutan, sehingga mungkin itu. Kemudian mulai kapan berkarya? Karena konon Mas Mul ini sebagai salah satu inisiator adanya kolaborasi kolaborasi seni wayang gamelan kulit, seni gamelan itu wayang kulit gamelan kemudian dipadukan dengan orjen tunggal. Itu mulai dari stop dulu ya, jangan dijawab. Gitu. Baik, tahan dulu. Baik, pasti pemirsa penasaran ya bagaimana beliau berkecimpung dalam dunia seni, khususnya kolaborasi di pedalangan. Iya, betul. Dan kemana-mana tetap bersama kami dalam acara Proses Profil Orang Sukses. Baik pemirsa, terima kasih masih stay dan setia bersama kami dalam acara Proses, dan mengingatkan kepada pemirsa saat ini masih pandemi corona ya, walaupun kita sudah mendapatkan vaksin tetapi jangan lengah ya, karena COVID masih ada di sekitar kita. Tetap taati dan terapkan protokol kesehatan 5M. Ya, 5M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan yang keenam tadi apa itu, Bos? Menambah imunitas. Meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita supaya corona kalah dengan kita. Betul, kita berperang. Itu penting. Apalagi sekarang informasi yang kami terima, COVID meningkat ya. Meningkat ini menjadi
kewaspadaan untuk kita semua ya, betul. supaya jangan sampai nanti kita terpapar COVID ya. Tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Oke, kita kembali ke Mas Mul ya. Iya. Mas Mul ya. Mulai berkiprah di dunia panggung ya, mulai panggung ya. Itu mulai dari bulan Juli tahun 2000 dulu. Masih ingat ya bulannya ya. Iya. Tanggal berapa? Itu tanggal 1 Juli. Ya, jamnya berapa itu Pak Mul? Ya. Itu harinya apa? Hari apa, jam berapa gitu. Senin Legi. Kayak lahirnya bayi saja loh si Bos. Itu awalnya, tapi kalau ikut lomba karaoke dulu itu mulai tahun 1993 itu. Oh, 93 sudah lomba karaoke. Nah, ini termasuk ini. Oh, ini piagamnya. Ya, piagamnya. Terus trofi saya sempat bawa karena agak repot tadi kalau bawa trofi. Enggak usah. Enggak apa-apa, nanti fotonya saja. Kesini enggak usah bawa trofi, bawa makanan saja. Oke, jadi sudah mulai berkarya ya? Iya, sudah. Kenapa waktu itu jenengan kepingin mengkolaborasikan antara orjen dengan dunia wayang ya? Kalau dulu kan wayang itu klasik, jadi semuanya pakai gamelan. Kemudian tiba-tiba muncul Mas Mul dengan karyanya di atas panggung bersama para penyanyi-penyanyi. Ya, betul. Itu karena terinspirasi supaya penontonnya itu istilahnya lebih menarik lagi kan gitu. Menarik. Tidak bosan. Tidak bosan. Jadi ada nuansa baru ya. Ada nuansa baru. Mereka tidak hanya melihat wayang kulit, tetapi ada orangnya gitu. Betul. Sampai mana saja waktu itu? Menjelajah sampai mana? Ya, konon di daerah sana, daerah timur sana, Gemawang dan sekitarnya hampir setiap ada wayang gitu, Ismul gitu ya. Ada Pak Mul waktu itu ya. Kok namanya ganti sih Bos? Kok jadi Ismul? Maksudnya itu wayang Ismul itu ya ada wayang, ada mul gitu. Oh gitu, ya. Kuatirnya nanti kalau jadi wayang pemul, tempe kemul, gitu loh maksudnya. Ada wayang, ada kemul. Gitu. Ya pokoknya dari wilayah ini pedesaan yang ada di Kabupaten Temanggung, setiap pada event itu saya ngisi itu sampai Sindoro Sumbing itu dulu, seperti itu ya. Waktu itu saya bisa membayangkan betapa sibuknya dan betapa kayanya. Amin. Iya. Ya pastilah, dari auranya kan sudah kelihatan. Kalau dihitung setiap job gitu 10 juta gitu. Iya, lama-lama kan jadi jutaan. Lama-lama kan jadi berjut-jut gitu ya. Dan waktu itu bagaimana respon penonton waktu itu ketika Anda bermain di panggung begitu? Iya, otomatis yang namanya respon penonton itu ya bermacam-macam ya. Itu tetap. Kalau kaula muda ya banyak yang suka, yang jelas seperti itu. Karena kalau lagu-lagu yang bisa untuk joget yang tetap buat joget juga. Itu yang lagu yang bisa jingkrak-jingkrak itu. Joget, ojo kaget gitu ya. Bisa aja itu. Ya, baik pemirsa, makin menarik perbincangan kita, tetapi tetap saksikan kami. Baik, luar biasa pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Proses, dan kita akan kembali dengan para inspirator ya, Mas Mul dan Bu Marlini. Konon saya mendapatkan informasi bahwa di samping Anda sebagai organisasi legendaris ya, tahun 80-an juga sudah mulai menciptakan lagu. Nah, ini menjadi sebagai pencipta lagu juga. Ya, sudah ada berapa lagu yang diciptakan dan sudah rilis gitu. Ya, itu yang rilis baru dua. Ya. Itu ada Gentawang sama Midang Pasar Gemawang. Itu yang lain saya sudah menciptakan
Curug Unji. Curug Unji. Curug Unji itu di daerah anu ya, Bejen ya? Iya, itu daerah Bejen itu perbatasan Temanggung sama wilayah Kendal. Daerah Ngalian ya? Iya, daerah Ngalian itu Curug Unji sudah saya ciptakan. Terus untuk wisata di Kecamatan Gemawang yang ada di Kalibangir itu ya Bu ya? Pasar Kupen. Iya, Pasar Kupen itu juga sudah saya ciptakan. Terus yang dusun saya sendiri, Dusun Dermonganti sudah saya ciptakan. Sudah, terus sama Kali Krodong juga sudah. Itu berapa lama? Setiap lagu itu Anda membutuhkan berapa lama? Itu kadang-kadang ya menurut mood ya? Iya, mood saja. Ya, ini belum tidak pakai semedi terus mencari inspirasi gitu ya Pak ya. Tapi pakai tumbal enggak? Enggak. Ada tumbal loh. Tumbalnya kan bisa makanan. Oh iya, itu jelas ya. Ada seorang pencipta lagu itu sambil cari inspiratif gitu, inspirasi sambil ngemil ya, sambil ngopi gitu ya. Ada yang apalagi terus apalagi Gemawang itu kan terkenal kopinya. Ada yang sambil semaput, nanti siuman langsung ada lagu. Ada yang sambil tidur gitu. Ada juga yang sambil nyuri gitu. Sebagai penguasa wilayah ya Bu Marlini itu, bagaimana tanggapan Ibu dengan warga Ibu yang mempunyai potensi seperti ini yang menggemaskan. Masih imut sekali gitu ya. Imutnya bukan ireng mutlak ya. Apa ya? Imutnya apa? Ireng mutlak. Monggo silakan Ibu, Bu Camat. Iya, saya pertama lihat Pak Amul ini langsung terkesan. Oh iya. Kesannya di mana Bu? Serasa saya melihat Didi Kempot itu lahir kembali. Oh iya. Padahal usianya kadang bisa saja usianya lebih tua saya. Iya. Dari Didi Kempot. Di Gemawang ternyata ada potensi luar biasa dan ini legendaris juga aset kita di Kecamatan Gemawang. Ya harus dilestarikan loh ini. Iya, diawetkan ini harusnya. Suntik formal ini. Iya. Oke, iya. Yang menarik adalah beliau bisa merilis lagu baru tentang tentang tempat-tempat wisata, kemudian tempat-tempat yang representatif di wilayah Gemawang. Iya, kebetulan saya sudah melihat karyanya beliau kemarin di YouTube ya. Itu karyanya itu mengangkat potensi yang ada di Kecamatan Gemawang. Dan ini perlu dikembangkan. Bisa dikembangkan. Perlu dikembangbiakan ya. Tapi enggak apa-apa sekarang ini teknologi ini di cloning gitu mulu kayak banget gitu. Oh ya bisa ya. Itu ya bayi tabung dia. Oke, ya. Support apa yang diberikan pemerintah wilayah itu ya? Wilayah pemerintah kecamatan ya. Ini kebetulan di Kecamatan Gemawang kita ada program pemberdayaan Pak dan kita bungkus dalam kemasan Sekolah Kopi Gemawang. Sekolah Kopi Iya, kenapa kita kasih brand Sekolah Kopi Gemawang? Karena di Gemawang itu adalah produk utamanya, produk unggulannya itu adalah kopi. Ya, dan betul. Kopi Gemawang itu adalah salah satu penghasil utama di beberapa kecamatan lain juga. Terutama di Gemawang itu adalah kopi robusta. Robusta ya. Robusta. Dan nanti di Sekolah Kopi Gemawang ini kita mengangkat pemberdayaan masyarakat, produk-produk lokal dan termasuk juga nanti potensi-potensinya. Kita nanti kerjasama dengan dinas atau instansi terkait untuk mendukung program-program pemberdayaan kita. Dan salah satunya nanti Pak Amul ini adalah salah satu bagian dari pemberdayaan di Sekolah Kopi Gemawang yang bisa mengangkat nanti produk-produk lokal lainnya dengan karyanya Pak Mul. Gitu. Iya betul. Gitu. Jadi paket kolaborasi ya, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia yang lain gitu ya. Ada kopinya, ada gula arennya, ada panili, ada curugnya, dan yang terbaru ini ada Pasar Kopen. Ini juga sedang dipersiapkan Pak Mul ya. Yang terkenal dengan sarpen itu. Namanya kan sarpen itu.
Oh iya, iya. Pasar Kupen. Iya, Pasar Kupen itu kan sering disingkat itu sama anak-anak muda ya. Yuk kita jalan-jalan ke Sarpen itu. Nah, nanti harapannya itu dikemas dalam lagu-lagunya Pak Mul dan itu bisa mengangkat potensi lokal. Jadi potensi lokal bukan cuman kita jualan produk tapi juga lewat lagu dan itu lebih bisa dinikmati masyarakat gitu sebagai suatu hiburan. Ibunya cantik sekali ya, Pak. Apa? Pinter, juga cantik. Itu kamu pindah sana, yang di sini. Oh ya, sini Bu. Berarti sebetnya pindah, Mbak? Enggak, saya bawa sana saja. Nah, ini si bos nanti, si bos besar nanti marah. Enggak, kalau yang dampingi sebagai co-host itu Bu Camat mungkin kalau selama ini kan sebulan kita typing 2 kali, 3 kali gitu, saya bisa jadi setiap hari mau ya, typing. mau ya, tapi khusus sama Bu Camat gitu. Nanti lama-lama. Oke. Dilanjut Ibu, support yang lain yang diberikan, apakah dalam karya-karyanya juga dari kecamatan begitu, dari wilayah juga mensupport dana atau material atau barangkali ada ide gitu. Pak Mul ini perlu diangkat, ini perlu gitu. Tolong dibuatkan lagu, idenya Jadi seperti ini. dengan saya melihat Pak Mul itu saya terinspirasi. Gimana kalau di kecamatan itu kita kegiatan itu semua kita kolaborasikan dengan seni. Karena seni itu saya lihat di Temanggung ini kok masih kurang. Masyarakat juga kurang menyatu gitu ya. Jadi mungkin karena pandemi ini kita butuh sesuatu sentuhan yang lebih dinikmati, suguhan-suguhan lewat karya-karya seni seperti itu Pak. Jadi masyarakat yang sedang pandemi ini biar bangkit kembali, imunnya naik, semangatnya bangkit lagi Joget dan gitu, imunnya potensi naik, lokalnya juga bisa terangkat. Nah, ini itu, terhibur ya. Ini kalau boleh saya usul saya kalau mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Kemudian pandemi dicabut oleh pemerintah. Kalau misalnya ada konser pagelaran karya-karya Mas Mul di Gemawang begitu. Ini kan sangat baik gitu. Jadi mengangkat konser tunggal begitu mengangkat Gemawang, kemudian juga bisa mendatangkan para wisatawan ya, baik manca maupun domestik. Itu menurut saya baik gitu. Apalagi nanti pada saat konser itu nanti bisa kita mengumpulkan sumbangan atau apa donasi, untuk gitu, untuk yatim piatu kah, untuk apa? Ya untuk yang membutuhkan untuk apa begitu. Ya untuk yang terkena bencana, musibah dan sebagainya. Atau untuk Mas Mul saja. Janganlah. Ini Pak Mul. Enggak, kalau Mas Mul gitu kan saya yang memberi usul kan mungkin kan dapat. Ya dapat doanya saja mungkin. Ada royalti. Ini nanti kan sudah dapat dari pencipta lagu, kita ke dari musisi. Mas Mul lagi ya, ke Mas Mul lagi. Kira-kira ke depan begitu sudah ada plan atau rencana gitu mau menggarap lagu apa saja, kemudian kepinginnya seperti apa, lagu-lagu saya itu harus apa begitu. Ya memang saya yang sudah saya rilis itu memang selain melestarikan alam ya, juga nanti kan ada permintaan yang minta untuk lagu-lagu yang untuk kalangan anak muda galau juga saya buat itu. Oh iya. Galau lah memang gitu. Itu dari teman saya aja itu yang minta lagu untuk Kambing Seni Temanggung. Nah, itu Kambing Seni Temanggung udah saya buat itu sudah jadi. Tetapi nuansanya semuanya ya Jawa ya. Memang Jawa ya, atau nanti ke depan bisa macam-macam gitu. Iya, menyesuaikan aja nanti. Iya, menyesuaikan. Campur sari, ada yang dangdutan, ada rock-rockan gitu ya. Ya kok sampai rock-rockan itu. Ya rock itu kan rock-rockan gitu. Itu versinya rock gitu. Saya penasaran dengan lagu itu loh, Bos. Apa kambing apa, Pak? Seni ya Kambing Seni Temanggung. Kambing Seni Temanggung. Iya. Itu apa lagunya tidak mbek terus gitu ya, Bu? Itu nanti apa namanya penari latarnya itu pedus. Sama sound efeknya ya mbek gitu ya. Cocok. Sekarang kita mbek-mbekan saja dulu ya, Bos. Baik pemirsa, luar biasa bagaimana mereka berkarya ya,
Mas Mul punya potensi, tetapi Bu Camat memberikan support ya, support dan memberikan motivasi supaya seni-seninya menjadi seni-seni yang luar biasa ya, terus dan bersemangat seni tinggi ya, meningkatkan imun ya. Betul. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Proses Profil Orang Sukses. Baik, terima kasih atas partisipasi dan support pemirsa ya. Sampai saat ini kami masih bisa menemani menemani pemirsa ya. Dan kami tunggu partisipasi pemirsa apabila mempunyai topik-topik yang inspiratif bisa menghubungi kami untuk mengisi acara Proses ya. Betul, nomornya berapa, Bos? 081 081 5685 5685 9780. 9780 dicatat ya. Kita kembali ke para inspirator ya, Bu Marlini dan Mas Mul. Ya. Bu Marlini. Sebenarnya saya itu mau bilang Mbak gitu, tapi sama nggak berani. Iya, makanya itu kok ya. Ya mungkin saya mau sebut Mbak kalau di luar panggung. Iya, saja. kalau saya itu panggilnya pinginnya kakak gitu. Oh, kalau sama ibu kakak, sama ini kakek ya. Ya, baik kakak, ini kakek gitu ya. Hai kakak, hei kakek begitu ya. Ya, begini kakek. Jangan belum kakek. Belum. Oh, ini. Hampir ya, Pak? Iya, hampir. Kalau yang ini kakak muda, yang ini kakak tua. Jadi burung itu iya, malah. yang sering hinggap di jendela. Tapi giginya masih banyak. Oh, masih lengkap ya. Iya, tapi itunya tinggal 2. Baik, kembali ke Mas Mul begitu. Ya. Impian Temanggung itu di dunia tarik suara dan dunia seni musik begitu, kepinginnya seperti apa? Ya, kepinginnya nanti saya tidak hanya sendiri, jadi untuk teman-teman yang lain ya saya mohon untuk menyusul lah semuanya berkarya itu semuanya, karena lagu-lagu yang kita mainkan di Organ Tunggal itu kan dari karyanya dari karya orang lain semuanya lah. Itu saya maunya untuk semuanya itu nanti player-player juga untuk bisa membuat lagu, nah, nanti untuk bisa dinyanyikan sendiri atau mungkin dengan penyanyinya kan seperti itu. Ya. Ngemeng-ngemeng? Ngomong. Kesulitannya menciptakan lagu itu gimana? Ya, kesulitannya memang berbagai faktor kendala juga ya, karena dengan adanya alat yang masih sederhana itu yang membuat saya begitu kesulitan setelah lagu jadi, musiknya jadi, terus ini recording kopi ya, lah itu sih masih. Berarti ini ya pemirsa, Mas Mul ini sudah beberapa kali merilis lagu, tetapi beliau agak kesulitan dalam rekaman. Rekodnya, iya. Pemirsa ada yang baik nanti. Ya, ada yang dapur rekaman kami gitu kan. Ada yang tertarik gitu. yang mempunyai ini studio rekaman bisa menghubungi Pak Mul mungkin ya. Kalau tidak hanya yang punya studio rekaman ya. Mungkin juga ada yang kepingin belajar sama Pak Mul, bisa juga disampaikan nomornya yang bisa 081 081 328 740 644. Ulang 081 328 740 644. Ya, 640. Untuk nomor Anda? Oh, enggak perlu. Buat apa? Ya, kalau saya baru mau menyampaikan itu, kalau yang mau berdonasi ke saya gitu kok mau nomor. Baik pemirsa, untuk pemirsa yang ingin bersedekah, kemudian mempunyai panggilan untuk memberikan bantuan kepada Mbak Pawitri, silahkan bisa menghubungi. Kok bantuan kok sedekah? Masih hidup kok sedekah nih loh, si bos ini. Nggak jadi.
Kalau Mas Mul lirik dulu atau aransemen dulu? Saya biasanya lirik dulu. Lirik dulu ya? Oh, lirik kemudian baru aransemennya. Ya, lirik terus nanti kita oh ini luasnya lagunya kesini ya itu nanti baru aransemen. Aransemen. Ya, sendiri itu, juga. Sendiri juga. Oke, luar biasa ya. Ya sendiri ya. Tidak ada bantuan ya. Saya kira dibantu sama Bu Camat. Mbok sekali-sekali waktu kalau pas membuat aransemen itu Bu Camat mendampingi gitu kan. Mungkin anunya lebih. Itu nanti Bu Camat akan saya bikinkan yang video klip aja sarangan sama jenengan itu lagunya. Iya, iya. Mantap. Saya mintanya lagunya yang roman. Yang roman. Boleh. Sama Bu Camat. Itu nanti kan lagu yang Gentawang itu kan ini kan itu juga roman doanya. Ya, nanti bisa sebagai ibunya, ini bisa sebagai pasangannya yang kelanjutannya kan gitu. Oh, enggak mau saya. Malah enggak. Oh, gitu ya. Kalau ini pasangannya sama saya jadi apa? Pembantu tetap ya. Karena kan memang talentanya di pembantu. Oh, gitu ya. Tetap bawasem. Iya. Jadi kalau kesana kemari misalnya keringetan saya yang ngelapi itu ya. Iya. Ini mungkin mulai nanti gitu bisa sudah mulai kita kontak Bu Camat untuk adegan-adegan yang bisa. Wah, langsung serius lah. Bu Camat sudah serius. Malah gila. Ternyata di prank ya. Oke, luar biasa ya. Sekarang ke Bu Camat. Bu Camat ya, harapan ke depan untuk masyarakat satu Gemawang, kemudian Temanggung, kemudian Indonesia pada khususnya baik mengekspos potensi maupun dari sisi seni begitu, silakan. Iya. Saya melihat Gemawang itu tuh potensinya besar. Besar ya. Sangat besar potensinya, potensi alamnya, lahan perkebunannya, luas ya. Kopinya, juga keramahan masyarakatnya, juga potensi-potensi lokalnya, termasuk Pak Mul ini ya. adalah potensi besar dari Kecamatan Gemawang. Jadi harapannya nanti aset yang harus kita kembangkan dan kedepannya nanti ada Pak Mul lagi di generasi berikutnya karena seni dan budaya dan tradisi Temanggung itu harus selalu kita hidupkan karena itu akan menunjukkan kita kecintaan kita akan produk-produk kita di Gemawang, di Kabupaten Temanggung. Kita namakan saja ini Mul A, kemudian Mul B, dan Mul C, itu Mul D nanti gitu. akan meluas supaya juga di Indonesia tuh tahu Gemawang itu di mana, Temanggung itu seperti apa potensinya lewat karya-karya Pak Mul ini dan juga nanti bisa dinikmati bahkan mungkin di mancanegara karena sekarang media sosial itu juga bisa menjangkau sampai ke seluruh dunia juga gitu ya Pak Mul. Yang saya heran ketika Pak Mul itu didampingi camat-camat yang pria gitu kok idenya kok nggak muncul ya? Ya, herannya kok baru konangan sekarang. Iya, setelah Bu Marlini yang mendampingi baru gitu. Kok baru langsung naik nanjak. Ini kan suatu keanehan ya, keanehan yang luar biasa ini. Curiga. Iya. Apakah ada sesuatu gitu? Maksudnya sesuatu imajinasi dulu. Iya, kebetulan kalau ini kan gayung bersambut ya. Beliau punya potensi, kebetulan Bu Camat memberikan support, memberikan support ini Mas Pak Mul gini dan sebagainya. Kalau sekarang kan Mul kan satu, besok multi. Jadi multi itu banyak. Banyak. Ya. Sekarang kan cuma Mul, besok multi. Ya. Oke, cita-cita Pak Mul untuk para pegiat seni dan sebagainya. Dan barangkali dikaitkan dengan pandemi ini kan mereka sulit untuk melakukan mengeksplor kebisaannya atau kemampuannya gitu. Nah itu makanya saya beralih ke menciptakan lagu karena ya hampir 2 tahun ini kan kita vakum ya dengan adanya pandemi kita vakum, tidak pernah laku, tidak pernah ada wayangan, tidak ada mantenan lah makanya gimana saya supaya tetap bisa
masyarakat penggemar saya khususnya itu. Berarti Pak Mul ini termasuk seniman yang jarang ya, jarang laku. Iya, iya. Tapi meskipun jarang laku terbukti dengan karya-karyanya Bos itu. Berarti ini kan alih fungsi ya. Nah, alih fungsi supaya penggemar saya yang dimanapun Anda berada, maksudnya gitu, nah itu tetap ternyata masih ada tuh, masih eksis. Nah itu seperti itu. Nanti kita buktikan Bos, ini karyanya Pak Mul semoga bisa mengobati para penggemarnya itu. Sekarang waktunya sudah habis. Jadi harapannya dengan ini semuanya itu menjadi Marlini. Nah, Marlini itu marake lindu dan ngangeni. Ya, itu ya. Mari silakan. Luar biasa, Romo Camat. Silakan berdiri ya. Baik pemirsa, luar biasa perbincangan kita dengan para seniman ya, seniman dan Bu Camat ya, Bu Camat yang mendampingi warganya sebegitu intens sehingga karya-karyanya nyata ya. Dan ini membuktikan bahwa di masa apapun, di situasi apapun kita tetap bisa berkarya. Ya, yang penting kita semangat. Oke, ya. Dan tetap saksikan kami acara proses Profil Orang Sukses di Temanggung TV. Ya. Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Dan akhirnya kupat campur santen. Sedaya lepat nyun pangapunten. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan tetap semangat. Kemawang pancen kondang kaloko eti peni sinawa nang semke ati subur makmur tanah lan tandurane wargane dagang uga ngupaya petanine Kemawang ora mung ana crita ana buktine kanthi jelas lan nyata guyub rukune warga lan punggawa desa ora mokal saiki saya ngrembaka Pasar Kemawang kena kanggo srana midang sapa wae sing duwe ujar-ujaran Gusti ngijabahi kang dadi panyuwunane midang ning Kemawang giring wayah lan buyute ayo kanca padha lestarekno iki mau tinggalane nenek moyang kita gurih ngrembaka budaya nusantara
markane dagang uga ngupaya petanine kemawang ora mung ana crita ana buktine kanthi jelas lan nyata guyub rukune warga lan punggawa desa ora mokal saiki saya ngrembaka pasar Kemawang kena kanggo srana midang sapa wae sing duwe ujar-ujaran Gusti ngijabahi kang dadi panyuwunane midang ning Kemawang ngiring wayah lan tuyute ayo kanca padha